Embun pagi melayang di sekitaran persawahan tidak jauh dari kontrakan Tori. Dedaunan tampak segar tersentuh embun pagi yang berubah menjadi air tipis yang membasahi daun-daun di pohon sekitarnya. Itulah yang Tori saksikan saat keluar rumah kontrakannya. Suasana yang dingin dan udara yang masih segar membuat Tori menikmati suasana pagi itu. Tidak lupa, dia olahraga kecil, berlarian di sekeliling kampung di mana Tori tinggal. "Selamat pagi, Uda," kata Tori sambil berlari. "Pagi, Mas," jawab lelaki parubaya yang sedang memandikan sepeda motornya. Setiap yang Tori temui, dia sapa hanya sekedar untuk berinteraksi dengan warga sekitar. Meskipun Tori sendiri dikenal sebagai orang yang pendiam dan jarang berkumpul dengan warga, mereka tidak keberatan. Mereka juga memahami pekerjaan Tori. Hanya sesekali Tori berkumpul dengan warga, tidak sering, bahkan jarang. Sambil olahraga kecil, Tori mampir beli sarapan lontong sayur di pertigaan jalan 400 meter dari kontrakan Tori. Setelah itu, Tori kembali ke kontrakan, mempersiapkan segalanya, dan kemudian Tori berangkat ke Jambi. Tori sampai di Jambi sore sekitar pukul 4. Bon saat itu juga berada di Jambi dan dia yang menjemput Tori di terminal terdekat. Tori lebih suka naik bus travel, lagi pula ke bandara juga memakan waktu. Bon membawa Tori ke rumah mertuanya. Tidak lama kemudian Jaka menyusul. "Sudah sampai di sini saja kau, Tori," kata Jaka yang kemudian duduk di kursi yang terbuat dari anyaman bambu yang berada di teras rumah mertua Bon. "Katakan, apa yang menarik dari yang kau bicarakan di telepon waktu itu, Jaka?" "Waktu itu, saat aku menangani pocong yang mengganggu Bon, tiba-tiba prajurit Kayo muncul. Dia memberitahukan bahwa pusaka Raja Kayo telah hilang. Aku diminta untuk mencari keberadaan pusaka tersebut." "Apa hubungannya denganmu, Jaka? Kenapa pula makhluk itu minta tolong kau? Kau itu siapa? Bapaknya kah?" "Jahanam memang dia itu." "Ais, aku serius ini, kau bercandain pula. Prajurit Kayo itu adalah penjaga lereng Gunung Kerinci. Dulunya mereka melayani Raja Kayo. Pusaka keris Eyang Brahwogeni ini salah satu pusaka Raja Kayo. Secara tidak langsung, aku ini keturunan Raja Kayo sama seperti Mbah Gun. Paham sampai sini kenapa prajurit Kayo minta bantuanku?" "Ya, aku paham, Jaka. Lantas, mau dimulai dari mana? Adakah informasi keberadaan pusaka yang hilang itu? Atau setidaknya siapa yang mengambilnya?" "Aku sendiri tidak tahu, Tori. Maka dari itu, prajurit Kayo memintaku datang untuk menemui mereka." Kesimpulannya, mereka dikumpulkan karena Jaka diundang ke hutan Gunung Kerinci untuk menemui jin penunggu di sana. Tentu hal itu membuat Tori tertarik. Awalnya Bon tidak mau ikut, tapi karena dia tidak ada kegiatan, akhirnya Bon memutuskan untuk ikut kedua rekannya ini. "Bon, kau yakin ingin ikut?" "Iyalah, ngapain juga di sini? Ada kalian berdua ini." "Mantap, kapan kita berangkat, Jaka? Jangan malam ini ya. Tahu kan hari ini hari apa?" tanya Tori sekaligus memberi saran karena hari itu malam Jumat, di mana Tori akan bertemu dengan Sinta. "Kita akan berangkat besok pagi." Obrolan mereka sangat panjang, membahas yang tidak perlu dibahas. Tori kemudian menginap di tempat Jaka. Seperti biasanya, malam Jumat adalah malam bagi Tori dan Sinta melakukan kewajiban mereka. Seperti yang Tori terangkan dahulu, kemanapun Tori pergi, Sinta akan selalu berada di sisinya. Di rumah Jaka tidak ada orang. Ayah Jaka, Ki Sabto, lebih sering menghabiskan waktunya di padepokan. Rumah Jaka berada di belakang pemakaman. Samping dan kanannya adalah kebun. Tidak ada rumah lagi selain rumah tersebut. Meskipun terkesan angker, tempat Jaka lumayan nyaman, sejuk, asri karena dikelilingi oleh pepohonan. "Serius, Jaka, ini rumahmu?" "Kenapa? Apa kau takut, Tori?" "Tidak juga. Aku cuma khawatir jika ada ular." "Sering jika ular masuk." "Lah, terus bagaimana?" "Terus kenapa? Tinggal keluarkan lagi." Tori tidak meladeni ucapan Jaka. Percuma jika diteruskan. Tori ikut saja kemauan Jaka.
Di dalam rumah Jaka banyak koleksi yang dipajang di setiap dinding, mulai dari benda-benda pusaka, lukisan, dan barang-barang yang berkaitan dengan supranatural. Tori masih bingung harus bilang apa. Apakah dia yakin akan menginap di sana? Rumah Jaka dihimpit oleh pemakaman, kebun yang masih rindang, dan ada sungai tak jauh dari rumah Jaka. Rumah Jaka juga cukup besar, ada 3 kamar tidur dan 1 ruangan khusus untuk melakukan ritual. Tori, istirahatlah di kamar tengah. Dulunya itu kamar kakakku. Ya, di mana saja tidak masalah Jaka. Saat itu sudah lepas maghrib. Mereka berdua duduk di teras rumah. Tori masih melihat banyak sekali hewan-hewan berlalu lalang, mulai dari monyet, anjing, bahkan harimau putih. Pastinya itu bukan hewan sungguhan. Semuanya adalah hewan-hewan gaib yang dipelihara oleh Ki Sabto. Tori, aku ada keperluan di Padepokan. Kau berani kan di sini sendiri? Pergilah Jaka. Aku juga lumayan capek. Tidak ada yang perlu ditakuti Tori. Cuma hanya dengan berbagai bentuk penampakan. Tori sudah terbiasa akan hal itu semenjak dia masih kecil. Jaka pergi meninggalkan Tori sendirian, dan sebetulnya itu yang diharapkan oleh Tori, sehingga dia bisa memiliki waktu sendirian untuk mengetahui situasi di sekitarnya. Pukul 8 malam, Tori keluar. Di halaman semakin ramai makhluk-makhluk yang mengitari rumah Jaka. Mereka biasa saja melihat kehadiran Tori, tapi Tori sempat dikejutkan oleh sosok aneh yang sedang berlari. Makhluk itu seperti manusia, tetapi dia jalan merangkak dan kakinya terbalik. Ada beberapa makhluk seperti itu yang berlarian memanjat pohon kelapa dengan sangat cepat. Saat Tori mulai bosan, dia kembali masuk dan istirahat sambil menunggu waktunya Sinta tiba. Tori akhirnya ketiduran. Dia terbangun, Sinta sudah berada di sampingnya. Pukul 1 malam, Tori terbangun. Sinta tidak berani membangunkannya. Sudah beberapa kali Tori ketiduran saat menunggu Sinta, tapi Sinta tidak pernah membangunkannya. Bahkan pernah Tori tidak terbangun sama sekali. Sinta hanya menunggu sampai batas waktunya habis. Kenapa kau tidak membangunkanku, istriku? Aku tidak ingin mengganggu istirahatmu, suamiku. Pertemuan kita memang wajib, tapi bukan berarti dirimu harus selalu terjaga. Berada di sampingmu saja sudah cukup. Baiklah, aku sudah cukup istirahat. Ayo bantu aku melakukannya. Sinta dengan patuh menuruti kemauan suaminya. Setelah berjalan beberapa saat, Tori sudah dalam keadaan meraga sukma. Istriku, kemarilah. Tori tiba-tiba memeluk Sinta, membuatnya agak terkejut. Tidak mungkin kemesraan mereka akan dilakukan di rumah Jaka. Tori dan Sinta seperti biasa pergi menuju ke tempat spesial mereka. Tidak butuh lama kemudian, tibalah mereka berdua di gubuk yang indah di tengah danau. Mau dimanapun Tori berada, tempat untuk melampiaskan kasih sayang mereka selalu berada di gubuk tersebut. Meraga sukma memang tidak memiliki batasan jarak, tetapi jika terlalu lama jauh dari tubuh fisik, ada kemungkinan bisa mati suri. Maka dari itu, saat mereka ingin menjelajah ke suatu tempat, mereka akan lebih mendekat dari lokasi. Tetapi sebetulnya ada perbedaan antara dunia manusia dan dunia jin. Saat meraga sukma dan memasuki alam jin, batasan yang dimaksud di atas tidak berlaku. Batas jarak hanya berlaku saat meraga sukma dan menjelajah masih di kawasan dunia manusia. Mereka biasanya mendekat ke lokasi juga untuk menemukan titik tempatnya alam jin di mana yang akan dia masuki. Jika dijelaskan seperti apa itu alam jin, benar-benar sangat rumit. Di ruangan gubuk di tengah danau, mereka berdua saling memadu kasih. Air yang tenang menjadi bergelombang karena getaran dari gubuk yang bergoyang. Sejenak berhenti dan bergerak kembali seperti itu sampai benar-benar terhenti. Tawa mereka berdua membelah kesunyian. Tidak ada kesedihan, kekecewaan, amarah maupun pengkhianatan. Mereka berdua adalah simbol kebahagiaan. Dari sudut pandang kemanusiaan, Tori dan Sinta adalah ikatan hubungan yang tidak seharusnya terjadi. Mereka tidak pedulikan itu. Mereka memiliki banyak kekurangan, tetapi saling melengkapi.
Mereka memiliki banyak kelebihan dan saling menutupi. Suamiku, aku mencoba mencari informasi keberadaan kawanmu, tetapi tidak ada satupun dari kedelapan saudariku yang mengetahuinya. Ya, sudahlah jika begitu istriku. Aku hanya merasa janggal. Jika tidak ada ya tidak masalah. Tapi jika seandainya salah satu saudarimu terlibat, aku tidak akan tinggal diam. Sebelumnya, Tori perintahkan Sinta untuk mencari kawannya yaitu Dayat. Semenjak lepas dari Pasaman, Dayat mulai jarang masuk kerja. Bahkan terakhir kali Dayat menghilang. Yang Tori takutkan, Dayat adalah orang yang mata keranjang. Bisa saja diam-diam dia pergi menemui salah satu saudari Sinta. Mungkin saja itu hanya kekhawatiran Tori saja. Semoga saja tidak ada sangkut pautnya dengan kaum peri Pasaman. Tidak perlu khawatir suamiku, para saudariku tidak mungkin tertarik dengan manusia sepertinya. Kau benar istriku. Mana mau saudarimu dengan Dayat yang seperti itu. Baiklah, ayo kita sapa penghuni Kerinci istriku. Dengan senang hati suamiku, aku akan menemanimu. Kemudian mereka menuju ke lokasi Gunung Kerinci berada. Dan beberapa saat kemudian, oh, gunung ini adalah tempat paling ramai yang pernah aku kunjungi, ucap Tori melihat secara luas dari udara. Seluruh wilayah berguncang seperti bagaikan gempa. Makhluk yang ramai lalu lalang bubar melarikan diri. Sosok besar menghampiri mereka. Tubuhnya panjang, meliuk-liuk berwarna kuning kecoklatan. Dia adalah seekor naga besar dengan 8 tanduk di kepalanya. Selamat datang, kata naga tersebut. Oh, aku kira kau akan memakan kami. Siapa namamu? Tidak, saya tidak mungkin melakukan itu. Saya adalah penjaga yang lemah di wilayah ini. Nama saya adalah Kalungga. Aneh memang. Kalungga adalah salah satu naga pelindung Nusantara. Apa yang dia takutkan? Gunung Kerinci adalah tempat yang menyimpan sejuta misteri. Dari seluruh gunung yang ada di Nusantara, Kerinci adalah tempat yang paling ramai dihuni oleh berbagai macam makhluk halus. Jika dilihat dari sudut mata batin, Gunung Kerinci memang tempat yang sangat ramai penghuninya. Dari lereng hingga puncak gunung dipadati oleh berbagai benda pusaka di dalamnya. Kerajaan gaib Kayo tidak seperti kerajaan aktif pada umumnya, hanya sebagai tempat atau gudang penyimpanan peninggalan kerajaan Kayo. Kerajaan gaib Kayo juga hanya dihuni oleh beberapa sosok penjaga yang dulunya adalah pengawal Raja Kayo. Raja Kayo, orang Kayo Hitam, adalah sosok kuat yang sakti yang menguasai wilayah Jambi dan sekitarnya. Raja-raja tanah Jawa sangat menghormatinya. Selama kepemimpinan Raja Kayo, Jambi tidak pernah ditaklukkan atau tunduk kepada penguasa manapun. Konon, Raja Kayo memiliki 4 pengawal gaib dengan ukuran yang sangat besar. Selain Raja Kayo memiliki ilmu kanuragan yang tinggi, serta 4 pengawal gaib, beliau juga memiliki 5 buah pusaka yang membuatnya semakin tidak terkalahkan. Yang pertama, Cemeti Kayo Hitam. Cemeti Kayo Hitam adalah pusaka sakti milik Raja Kayo Hitam. Bentuknya sama seperti cemeti pada umumnya. Konon, cemeti Kayo Hitam adalah ekor dari makhluk naga yang mati dan mengecil. Naga yang mati tersebut adalah saudara dari naga yang menjaga Gunung Kerinci, Calungga. Kedua, keris cemeti api Eyang Brahu Geni. Keris cemeti api adalah pusaka yang dulunya dibuat khusus Empu Sakti untuk membunuh Raja Kayo Hitam. Namun, Raja Kayo Hitam selamat dalam pertempuran karena unggul dalam ilmu kanuragan. Kemudian, keris cemeti api menjadi milik Raja Kayo Hitam. Ketiga, tombak samudra. Pusaka ini Raja Kayo Hitam dapatkan dari penguasa lautan pantai selatan sebagai rasa terima kasih Ratu Pantai Selatan atas bantuan Raja Kayo Hitam yang berhasil memukul mundur jin dari Laut Merah yang hendak menguasai pantai selatan. Keempat, Kurambi Bungkuk. Pusaka ini adalah pisau kecil yang melengkung. Meskipun kecil, pusaka ini sangat berbahaya dan sakti. Kurambi Bungkuk diberikan oleh pamannya yang saat itu Raja Kayo Hitam membantu menstabilkan perekonomian kerajaan pamannya di Minangkabau.
Selain pusaka, pamannya juga memberikan hasil kekayaannya sebagai tanda terima kasih. Kelima, busur pajang. Busur pajang adalah pusaka milik orang sakti, yaitu mertua Raja Kayu Hitam sebagai hadiah pernikahan. Konon busur ini tidak pernah meleset saat diarahkan kepada target. Busur pajang bisa digunakan dengan anak panah manapun, bahkan hanya dengan ranting pohon saja bisa menembus batu. Dari kelima pusaka Raja Kayu Hitam, cemeti kayu hitam dimiliki oleh Mbah Gun. Konon Mbah Gun adalah keturunan dari Raja Kayu Hitam dan memiliki cemeti kayu hitam. Namun saat Mbah Gun wafat, cemeti kayu hitam kembali di kerajaan Kayo. Namun ada kejadian yang tidak terduga. Cemeti kayu hitam telah hilang, dicuri oleh seseorang. Sedangkan keris cemeti api milik Jaka, leluhur Jaka adalah pengikut Raja Kayu Hitam dan dipercaya untuk menjaga pusaka keris cemeti api, yang akhirnya diwariskan turun-temurun. Keris cemeti api memiliki nama lain yaitu Eyang Brahogeni. Sebetulnya keempat pusaka Raja Kayu juga memiliki nama lain, tetapi tidak diketahui. Konon hanya pemilik yang sah yang bisa mengetahuinya. Raja Kayu juga seorang penjelajah di dunia lembut. Beliau juga bertempur di alam lembut seperti yang beliau lakukan saat membantu kerajaan Laut Selatan saat diserang oleh jin dari Laut Merah, dan masih banyak tempat lainnya yang tidak bisa diceritakan. Tori dan Sinta tiba di lereng Gunung Kerinci dan langsung disambut oleh Kalungga, naga yang menjaga Gunung Kerinci. Kedatangan Tori membuat Kalungga tampak ketakutan. Tidak diketahui apa penyebab Kalungga takut akan kehadiran Tori dan Sinta. "Namamu Kalungga, kenapa kau terlihat gugup saat melihat kami?" Tidak, bagaimana saya tidak gugup? Anda adalah jelmaan dari naga emas. "Kenapa kau bisa tahu?" Maaf, dengan begitu besar energi Anda keluarkan, tentunya saya tahu bahwa Anda adalah Tuan Naga Emas. Kau keliru, suamiku bukanlah naga emas, dia adalah manusia. "Ya, itu betul." Tapi silakan mampir dulu ke tempat saya. Mungkin tempat saya tidaklah layak, tapi lebih baik daripada di sini. Silakan ikut saya. Tori dan Sinta hanya saling pandang. Akhirnya mereka memutuskan untuk mengikuti Kalungga. Perlahan naga besar itu menyusut dan menjadi seorang pemuda yang cukup tampan, tetapi masih memiliki sisik di sekujur tubuhnya dan masih ada tanduk di kepalanya. Ada ribuan makhluk yang ada di sana. Mereka menyingkir membukakan jalan. Para makhluk itu memandangi mereka dengan penasaran, tidak memiliki niat membunuh sama sekali, hanya heran dengan kehadiran mereka. Mereka tiba di sebuah balai besar. Ada beberapa tempat duduk yang terbentuk dari alam. "Kalungga, apakah itu wujudmu dalam bentuk manusia?" Tidak. Saya tidak mungkin bisa menyamai seperti manusia. Wujud ini adalah kondisi terbaik saya. "Kenapa bisa begitu? Aku pernah bertemu beberapa makhluk naga. Mereka bisa berubah wujud seperti manusia dengan sempurna. Kenapa kau tidak bisa?" Jika tebakanku benar, kau ini bukan murni keturunan naga. Ya, Anda benar, Nyonya. Hehehe. "Coba jelaskan, apa yang kau ketahui tentang naga emas, Kalungga?" Lalu Kalungga menceritakan yang dia tahu tentang naga emas. Dahulu Kalungga pernah mendapatkan telur besar saat berburu. Kalungga memakannya hingga habis dan menjadilah dia seekor naga. Telur tersebut adalah telur naga milik naga bumi yang ditinggalkan untuk menjaga Gunung Kerinci. Mengetahui itu, naga bumi marah dan ingin membunuh Kalungga, tetapi dihentikan oleh naga emas yang saat itu masih belum disegel menjadi pusaka tombak naga emas. Naga emas menolongnya, akan tetapi dengan satu syarat. Kalungga harus menjaga Gunung Kerinci selamanya. Dia tidak punya pilihan lain dan menyanggupinya. Lalu dia mendengar naga emas telah dikalahkan dan sempat ingin dia melarikan diri karena tidak ada lagi yang bisa melindunginya jika naga bumi ingin menuntut balas. Tapi Kalungga tidak bisa pergi. Dia menerima konsekuensinya jika naga bumi ingin balas dendam. Tetapi ratusan tahun berlalu, naga bumi tidak mencarinya. Naga emas adalah pemimpin seluruh klan naga dan naga terkuat. Kalungga mengetahui itu
dan sudah hafal dengan aroma energi naga emas. Maka dari itu, Kalungga mengira Tori adalah perwujudan naga emas. Tapi aku bukan naga emas yang kau maksud, Kalungga. Oh, ternyata begitu. Ya, aku paham sekarang. Kalungga, apa kau tahu bagaimana caranya supaya suamiku tidak dikenali sebagai naga emas? Akan merepotkan jika bertemu dengan musuh nantinya. Itu mudah Nyonya. Tuan hanya tinggal menekannya saja. Bicara mudah, Kalungga, caranya bagaimana? Jadi begini Tuan. Kalungga memperagakan sesuatu yang konyol dengan gerakan yang tidak mungkin Tori lakukan. Sinta tertawa membayangkan Tori akan melakukan gerakan yang diperagakan oleh Kalungga. Lupakan. Sudahlah, kami akan pulang. Tunggu dulu Tuan. Ada yang lebih mudah lagi tanpa Anda mengikuti pergerakan saya barusan. Tapi akan tidak sopan bagi saya jika melakukannya. Seperti apa itu? Jika aneh-aneh, lebih baik tidak usah. Tidak, saya hanya perlu memegang kepala Anda. Semua informasi yang saya tahu akan diberikan secara langsung. Anda bisa melakukan sendiri dengan gaya Anda sendiri, jika berkenan. Jika seperti itu, aku tidak keberatan. Cepat lakukan. Maaf jika begitu. Kalungga memegang kepala Tori. Ada banyak informasi penting yang Tori peroleh selain cara menekan energi naga emas. Informasi ini menyangkut kerajaan kayu. Mungkin akan dibutuhkan nanti. Kalungga sudah ada sebelum kedatangan keempat pengawal Raja Kayu. Raja Kayu memiliki keempat pengawal. Satu menjaga makam Raja Kayu, dua lainnya menjaga pusaka Raja Kayu, dan satu lagi kembali ke tempatnya sebagai penguasa di wilayahnya. Terima kasih Kalungga. Jika begitu kami akan pergi. Besok kami akan datang kembali bersama dengan dua rekanku menuju kerajaan kayu. Baik Tuan, dengan senang hati jika Tuan ingin mampir kemari lagi. Tori dan Sinta kemudian pergi. Kunjungan singkat mereka cukup untuk menambahkan wawasan. Dalam ingatan Kalungga, ada sosok yang sangat kuat selain dua makhluk yang menjaga kerajaan kayu. Ini ada hubungannya dengan pintu gerbang menuju dunia jin, dan kemungkinan ada kaitannya hilangnya salah satu pusaka Raja Kayu. Tidak mungkin jika manusia yang mengambilnya. Kemungkinan pelakunya berasal dari dunia jin. Jika dugaan Tori benar, ini akan menjadi pencarian yang sulit dan berbahaya. Tori justru tersenyum. Semakin sulit tantangannya, akan semakin menyenangkan. Kunjungan singkat Tori dan Sinta ke lereng Kerinci cukup menambah wawasan. Ingatan Kalungga kemungkinan akan berguna baginya. Sinta dan Tori kembali. Mereka tidak ingin berlama-lama karena paginya harus pergi ke lereng Kerinci untuk menemui prajurit raksasa, salah satu pengawal gaib Raja Kayu. Pukul 5 pagi, Tori terbangun dan Jaka ternyata tidak pulang malam itu. Suara ayam berkokok terdengar kencang. Tori keluar rumah sambil membawa secangkir kopi dan duduk di teras di atas kursi yang terbuat dari kayu lawas. Suasana masih agak gelap dan udara masih terasa dingin menyegarkan. Beberapa waktu berlalu, Jaka datang sambil membawa 2 bungkus sarapan. Kau tidak pulang, Jaka? Maaf, semalam aku sampai jam 3, Tori. Mau kesini sudah ngantuk berat. Tidak lama kemudian, Bon menyusul mengendarai sepeda motor bebek warna hitam. Kemana kau, Bon? Kesinilah. Oh, sudah sarapan belum kau, Bon? Sudah, santai saja. Pagi itu agak mendung, tapi sepertinya tidak akan turun hujan. Kurang lebih pukul 8 pagi, mereka berangkat. Mereka sempat mampir ke minimarket untuk beli beberapa bekal, kemudian menuju ke Padepokan. Di sana mereka bertemu ayah Jaka, Ki Sabto. Selain ingin menyapa Ki Sabto, Tori juga sudah berniat ingin mengunjungi makam Mbah Gun. Beliau dimakamkan di tempat khusus di dalam Padepokan. Di belakang gedung Padepokan ada sebuah rumah kecil. Di sanalah peristirahatan terakhir Mbah Gun. Tanpa Tori sadari, dia meneteskan air mata saat melihat tulisan di batu nisan berdasarkan batu marmer dengan warna tulisan hitam. Semua pasti akan kembali menjadi tanah. Tidak ada yang abadi di dunia. Meskipun baru sekali Tori bertemu dengan Mbah Gun semasa beliau hidup,
Tapi pengorbanan Bagun tidak akan pernah Tori lupakan. Cukup lama mereka berdua di padepokan, mengenal beberapa murid dan para senior yang sudah lama berada di sana. Mereka bertolak selepas duhur dan langsung menuju villa di lereng Gunung Kerinci. Sampai di villa sekitar pukul 2 siang. Villa yang cukup bagus dengan pemandangan indah terlihat jelas Gunung Kerinci yang berdiri kokoh. Istirahat dulu, nanti malam kita akan berangkat. Kau istirahat saja Jaka, aku mau berkeliling sebentar. Bon, kau mau ikut? Ah, tidak, aku juga mau istirahat Tori. Villa tersebut adalah villa umum, tapi sepi, tidak ada pengunjung kecuali mereka bertiga. Mungkin karena bangunan baru, jadi masih belum banyak yang tahu. Sudah cukup Tori berkeliling, dia memutuskan untuk kembali ke villa. Di tengah perjalanan, Tori melihat seorang wanita dengan rambut terurai sampai ke pinggang. Wanita itu tersenyum seorang diri, melihat keindahan pemandangan di hadapannya. Wanita itu cukup cantik, sekitar berumur 25 tahun. Tori tidak menghiraukannya, lagi pula Tori tidak mengenalinya. Setelah Tori melewati wanita itu, dia merasakan seperti diperhatikan. Saat Tori menoleh, wanita itu tidak ada. Hilang begitu saja. Karena Tori takut terjadi apa-apa, dia menghampiri di mana wanita itu sebelumnya berdiri. Tori takutnya wanita itu melompat, karena di depannya adalah jurang. Tapi saat Tori menengok ke bawah, tidak ada apa-apa. Mungkin saat itu Tori keletihan, jadi dia berhalusinasi. Namun tempat wanita tadi berdiri ada bekas sepatu menempel di permukaan lantai yang terbuat dari keramik. Saat itu masih sore, kurang lebih pukul 3 sore. Mana mungkin makhluk halus muncul di saat jam-jam seperti itu, pikir Tori. Tori lanjut kembali ke villa. Jaka tidur di lantai bawah dan Bon sedang menelpon sambil tiduran. Kemudian Tori mandi, lalu duduk di lantai atas menikmati suasana sore. Sekali lagi, Tori melihat wanita sebelumnya berdiri di tempat yang sama. Tidak jauh memang dari villa yang Tori tempati. Wanita itu tertawa sendirian. Tori tidak ambil pusing. Sudah wajar jika di tempat seperti itu akan banyak penghuni dari dunia lain. Ditambah, Gunung Kerinci sendiri adalah tempat paling banyak makhluk halusnya. Sekitar pukul 7 malam, suasana sudah mulai dingin. Mereka bertiga makan malam bersama. Tadi sore aku melihat wanita berdiri di tepi jurang. Aku rasa itu bukan wanita betulan. Maksud kau, wanita yang selalu berdiri di sana itu kan? Iya, kau tahu sesuatu Jaka? Wanita yang kau lihat itu sudah meninggal. Dia terpeleset saat mengambil foto dirinya. Jasadnya jatuh ke jurang, tapi tidak ditemukan saat dicari oleh pihak berwajib dan beberapa tim SAR. Jahanam, kau belum apa-apa, sudah cerita yang menyeramkan saja Jaka. Ya memang seperti itu adanya. Konon dari beberapa pendapat mengatakan, seseorang yang meninggal saat mayatnya tidak ditemukan, arwahnya akan berkentayangan. Entah kenapa aku merasa merinding dan takut jika mendengar cerita seperti itu daripada berhadapan dan bertarung dengan jin. Menurut Tori, kisah kematian dan berujung menjadi arwah gentayangan adalah sesuatu yang menyeramkan. Di sini yang dibahas adalah seseorang yang mati dan kemudian arwahnya penasaran. Berbeda dengan bertemu jin dan melawannya, itu memiliki kesan yang berbeda. Sudah waktunya untuk dimulai. Bon, duduklah di sebelahku. Aku akan membantumu untuk meraga sukma. Tori memilih pergi ke lantai atas. Dia punya cara sendiri untuk meraga sukma. Setelah beberapa saat, Sinta datang bersama kedua pengawalnya, Siri dan Suru. Kemana Sira istriku? Sira dan Siri ada tugas untuk mengawal ibunda pergi ke suatu tempat suamiku. Oh, begitu. Baiklah, ayo kita keluar terlebih dahulu. Tori sudah dalam keadaan meraga sukma. Dia dan Sinta keluar dari villa diikuti Siri dan Suru. Tori memandangi wanita yang sebelumnya dan masih berdiri di tepi jurang. Ada apa suamiku? Apa makhluk itu mengganggumu? Tidak istriku. Aku hanya merasa dia dalam keadaan kesedihan yang amat berat. Lalu Sinta menghampiri sosok tersebut hendak menanyakan sesuatu, tetapi wanita itu ketakutan dan langsung pergi. Makhluk itu tercipta dari emosi seseorang.
Dia tidak akan pernah bisa untuk diajak berinteraksi. Biarkan saja suamiku. Tidak lama kemudian, Jaka dan Born keluar menyusul mereka. Baiklah, ayo kita berangkat menemui prajurit Kayo. Mereka terbang menuju ke lereng Kerinci. Di bawah maupun di atas, sangat banyak makhluk yang sedang beraktivitas. Mereka tidak memperdulikan rombongan Tori, seperti menganggap mereka ini sama seperti mereka. Lalu, mereka turun dan masuk ke hutan. Di dalam hutan ada jalan bercahaya menuju ke suatu tempat. Cahaya itu berasal dari kumpulan kunang-kunang yang menempel di beberapa tempat dan terlihat seperti jalan yang bercahaya. Disinilah perjalanan mereka yang sesungguhnya.